kita ukur, dia tidak ada hubungan, tidak ada nilainya. Kalau ada nilai berarti ini gulungan rusak, sekalipun ke bodi tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Sahabat Engineering Indonesia. Dan di kesempatan video kali ini saya sedang berkunjung atau bersilaturahmi ke senior kita, yaitu dari Citra Teknik ya, ini orangnya. Bro, ini nyusahin ya, malam mau belajar. Iya, jadi mumpung ada kesempatan ke sini dan beliaunya itu mau berbagi, jadi kita akan simak untuk ilmunya ya, apa yang mau dia berikan. Oke. Jadi di sini gimana, Pak? Di sini ada kebetulan ada 2 motor. Ini kompresor ya, dikarenakan udah komplek. Ini motor. Sebenarnya di dalam kompresor ini ada motor seperti ini juga. Betul. Di dalam kompresor ini dikarenakan udah unit jadi, ada gulungan ini dalam sebenarnya. Oh, jadi di dalam kompresor itu udah sebetulnya ada gulungan sama seperti ini. Sama seperti ini. Nah, ada juga bisa yang pakai kopel, kompresor juga ada yang pakai kopel sambungan, disebut open tap. Kalau ini full hermetic ya, scroll. Nah, sekarang ini yang kita untuk permasalahkan, di sini ada 3 kabel RST. Di sini ada kabel, kita kan nggak tahu bagaimana nih ujungnya RST-nya nantinya. Betul, karena di situ ada 6 kabel ya, 6 kabel. Iya benar. Sekarang nih kita ambil apanya, satu-satu dulu lah, yang 3. Oke. Sekarang yang full hermetic dulu. Iya, full hermetic. Kita biasa dengan kalau kita tiap gulungan, sebelum kita ngukur gulungan supaya gampang melakukan pengecekan, sederhana. Pertama ke bodi dulu, satu ke bodi, satu. Nah, dari pin 1 langsung ke terminal. Nah, jadi seandainya ini udah kontak bodi, secara otomatis kita nggak perlu berhenti kita kerja. Berarti ini udah kontak bodi. Jadi tidak terlalu lama, susah-susah harus ngecek-ngecek yang lain. Ini praktis. Ini udah langsung plug. Oke. Praktis, tidak ada. Berarti kumparan aman, tidak ada short. Ini tidak short. Sekarang ini kita ukur. Pada dasarnya gulungan 3 pas ini kalau kita oret-oret ya, gulungannya itu sama panjang, gulungannya sama panjang. Jadi sama panjang, sama gede kumparannya. Jadi sama besar. Sama besar kumparannya, umpamanya 0,70. Iya udah 70. Panjang. Jadi tahanannya pun sama. Tiga-tiganya sama. Coba kita ukur. 1, 2. Tunggu. 1,5 ya. Harusnya ini 1,5 juga. Karena kumparan yang tadi itu sama panjang dan sama besar. Jadi nilainya juga sama. Iya. Oke, jadi poin pertama kalau untuk mengukur gulungan 3 pas itu poinnya nilainya itunya harus sama ya. Harus sama. Seandainya nggak sama, kita perlu curiga juga sedikit. Mungkin udah ada yang short atau bagaimana, tapi kalau melihat dari ini kumparan bagus, 1,5 semua. Oke, jadi untuk ini lebih mudah sebetulnya ya. Lebih mudah untuk mengukurnya. Jadi nggak ada istilahnya kalau untuk 1 pas CRS, kita harus hitung C-nya, berapa nilai C-nya, berapa nilai S-nya, berapa nilai R-nya. Jadi perbedaannya itu. Nah, jadi kalau untuk 3 pas ini lebih mudah. Kadang-kadang teknisi, wah 3 pas ngeri. Takut soalnya duluan. Nggak ada kapasitornya. Dimana kok nggak ada ini pakai kapasitor, kan begitu permasalahannya. Ya kalau ini kan udah ketahuan ya rekan-rekan ya. Ini nilainya sama. Cek pertama udah
Pengecekan langsung aja ke bodi. Antara fin ke bodi. Ke bodi. Satu aja dia kan, kalau udah satu bocor berarti keseluruhannya udah bocor. Iya. Berarti ini kompresor layak pakai. Jadi untuk saya terangkan sedikit ya teman-teman. Untuk mengukur gulungan 3 pas ini, pertama kita ukur dari salah satu fin ke bodi. Jadi kalau misalnya ada kontak bodi di salah satu finnya, maka sudah dipastikan motor atau kompresor ini gulungannya itu sudah tidak bisa dipakai lah, istilahnya seperti itu. Jadi lebih mudah untuk cara pengecekan motor 3 pas sebetulnya. Dan sekarang selanjutnya kita akan beralih ke motor listrik juga di sini untuk 3 pas. Tetapi di sini terdapat 6 fin atau 6 kabel. Nah, jadi lanjutnya. Oke, lanjut. Jadi 6 kabel ini sama dengan kompresor ini. Pada dasarnya tuh dia 6 kabel juga, tapi di dalam ini udah digabung. Berarti antara ini 3 pin dan sini 6, tapi sebetulnya di sini ada 6 pin juga. Ada juga 6 pin, tapi itu udah digabung. Sudah digabung. Nah, dijadiin star. Kalau yang 6 kabel ini kita bisa jadikan star, bisa kita jadikan double star. Oke. Nah, ini kebetulan kompresor 3 PK kalau nggak salah. Ya, 3 PK, 3 HP. Jadi, ya, cuman di sini kamera kurang jelas. ya, Ini motornya kapasitas 3 HP lah. ya 3 HP nih. Jadi, nah, sama juga untuk cara pengecekannya, pengecekan motornya. Sama aja, satu langsung ke bodi aja, langsung, nggak usah repot-repot. Jadi salah satu fin langsung ke bodi kita ukur. Nah, kalau di situ ada, dikarenakan dilepas, ini kan kabelnya 6, dia belum digabung. Ini harus tiga-tiganya kita ukur. Tiga-tiganya kita ukur. nggak ada. Nah, di sini juga nggak ada. Nggak ada, berarti aman. Berarti nggak ada short untuk. Nggak ada short untuk ke bodi. Sekarang ini kita ukur, seandainya kita ukur 3 yang udah kebetulan yang udah ada terminalnya ya, kita ukur, dia tidak ada hubungan, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Kalau ada nilai berarti ini gulungan rusak, sekalipun ke bodi tidak ada. Ada? Nggak ada. Di sini? Di situ juga nggak ada. Nggak ada. Di sini nggak ada. Di situ juga nggak ada ya. Jadi gulungannya antar gulungan yang saya bilang 3 gulungan tadi sama panjang itu tidak ada hubungan karena kan ini belum digabung. Belum digabung, betul. Belum digabung. Sedangkan yang ini tadi kan sudah digabung, keluarnya 3. Keluar RST, ya kan. Kalau di sini biasanya kalau udah 6 ini kabelnya U1, U2. U1, U2, V1, V2, W1, W2. Nah, kita ukur untuk dikarenakan di sini tidak ada tanda. Iya, betul. Iya. Kita cari ujungnya. Ujung ini kita cari mana? Ini kalau motor begini ini bolak-balik nggak apa-apa. Oh iya. Apa-apa. Kecuali untuk scroll tidak boleh bolak-balik. Kalau scroll tidak boleh terbalik putarannya. Ya, kalau untuk motor boleh bolak-balik. Karena juga motor nih bolak-balik. Ya, di sini ada nilainya atau terhubung ini ya. Berat. Ada nilainya. Ada. Lagi tidak ada. Tidak ada. Satunya lagi tidak ada. Tidak ada. Jadi di sini ambil yang berhubungannya. 2,9. 2,9. Nah, kita anggap di sini 2,9. Kita tandai di sana. Kita tandain dulu. Anggap di sini kita jadiin R1 atau di sini ini nggak berlaku lagi R. Oh, gitu. Tidak berlaku R di sini. Anggaplah U1 di situ. U1, U2.
Jadi U1-nya sudah kita temukan. Sama U2 udah kata ujung satu gulungan kan. Ya. Nah, di sini kita anggap V1. Ini anggap V1. Nah, pas banget. Pas ketemu ya. Ini sama 2,93. harusnya sama ya. Ya, versi di sini V1. V1, V2. Nah, ini berarti ini otomatis udah V3. nya ya. Nah, sekarang ini kalau kita mau jadiin star, ini udah kita gabung. Ini, makanya di sini ini kita masukin strum 3 pas RST. Nah, itu jadinya sama ya, jadi sama dengan mesin ini. Sekarang ini masalahnya putaran ke kanan atau putaran ke kiri kita nggak tahu. Kita harus coba dikarenakan. Jadi hanya perlu kita jumper di sini ya, yang 3 di sini. Ya. Kalau misalnya yang di jumper di sini gimana? Di sini, ini di jumper, di sini pakai no problem. Nggak masalah. Nggak ada jadi masalah. Mau bolak-balik nggak masalah. Mau bolak-balik nggak ada masalah. Oke, jadi di sini untuk ada sedikit perbedaan sebetulnya untuk cara pengecekannya ya, karena di sini kabel yang 6 ini cuman awalnya kita dari antara pin 1 dan pin yang lainnya ini tidak berhubungan. Tetapi kita harus cari juga. Jadi cari ujungnya itu artinya gini, yang pin yang ini kita cari di sana ketemunya di mana. Nah, itu nanti yang kita jadikan U1 atau V1-nya gitu. Kita tentukan sendiri nggak apa-apa. Ya, sekarang ini kita berlanjut yang tadi ya supaya tidak terputus. Nah, ini kan kita harusnya nilainya sama dengan itu tadi. Kenapa? Gulungannya sama panjang, sama besar. Berarti ada yang nggak kesambung. 5,8. Harusnya 5,8 juga ini. Ya, betul 5,8. Di sini harusnya 5,8 juga. Nah, berarti gulungan ini masih bagus, masih layak pakai. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang berminat juga ini dilelang nggak apa-apa ya, Pak. Jangan, ya kan gunanya ini barang, ini datang-datangnya beginilah ya, untuk bahan pembelajaran. Ya kalau kayak gini, ini adanya evaporator, kemarin pernah saya upload juga, bocor, itu ada kondensornya masukkan air, scaling juga kemarin. Nah, ini kenapa saya pentilin? Nah, ini supaya paham juga sedikit ya sekali pembelajaran. Ini evaporatornya dikarenakan bocor. Oh, itu evaporatornya yang itu, mesinnya yang ini. Mesinnya ini, kondensornya itu. Nah, dia bocor. Nah, jadi kompresor ini masuk air. Saya udah kuras, saya vakum. Oh, jadi pentil itu untuk vakum ya. Saya vakum, ini dipanasin. Jadi uap air di dalam ini biar cepat ya. Cepat panas, supaya rekan-rekan tahu di bawah 0 PSI uap air itu akan mendidih. Di bawah 0 PSI. Di bawah 0 PSI kita vakum. Nah, tapi kalau kita punya mikron, nantinya memastikan unit ini kering itu minimal 1000 mikron. 1000 mikron itu minimal. Udah dianggap memastikan di sini kering. Udah anggap kering. Tapi pastikan juga apakah vakum Anda itu layak, bisa masih bagus, mencapai atau enggak ya. Kan gitu aja masalahnya. Di vakum tapi kapasitas vakum kita itu tidak memadai. Udah itu aja sebenarnya. Nantinya mungkin berlanjut pertemuan yang akan datang. Kita bagaimana untuk ngerangkain star deltanya, bisa aja nantinya. Iya, jadi teman-teman untuk Citra Teknik ini workshopnya itu berada di Jatiwangi ya, Pak. Kawasan Jatiwangi 2100 Cibitung. Untuk kawan-kawan yang mau PKL juga di sini siap. Siap, di sini siap.
Ya, barangkali ada yang mau belajar ataupun mempunyai keluhan pada mesin-mesin pendingin di perusahaan juga boleh konsultasi ke Citra Teknik. Nanti link blogspot atau untuk channelnya juga nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Nah, tuh nitrogen banyak. Nah, misalkan itu karena nitrogen banyak itu bukan tabungan, Bukan tabung cadangan kosong. doang. Iya, jadi Oke. pengerasan itu nantinya. Oke ya kawan-kawan, cukup sekian videonya. Ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih ya untuk Heri Citra. Lanjut. Semoga sehat selalu dan Amin. sukses. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.